Kita bujur dan love you, ngana balas I love you too. Bilang pa mama mantuk, kita sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tibi Ramadhani. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan tugas produk ekonomi kedua, yaitu membahas soal SBMPTN ekonomi. Di sini ada 10 soal yang akan saya bahas. Pada pertanyaan pertama, pertanyaan berikut yang termasuk sebagai pertanyaan normatif adalah: A. Penetapan kenaikan upah minimum produksi UMP memberatkan pengusaha karena biaya produksi yang tinggi dapat mengurangi laba perusahaan. B. Seorang pengusaha menggunakan sumber daya ekonomi secara efisien sehingga mampu menghasilkan produk, barang, dan jasa bernilai jual rendah. D. Penerapan teknologi dalam bidang pertanian mampu meningkatkan hasil produksi. D. Pemerintah harus mengupayakan peningkatan pendapatan agar kesejahteraan dan pemerataan pendapatan dinikmati seluruh masyarakat. Dan E. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan petani gagal panen. Jadi jawaban yang benar dari pernyataan tersebut yang masuk sebagai pernyataan normatif adalah D. Pemerintah harus mengupayakan peningkatan pendapatan agar kesejahteraan dan pemerataan mendapati dan dinikmati seluruh masyarakat. Pertanyaan yang kedua, permasalahan yang dihadapi Natali dalam mengembangkan usaha yang diikutisnya. Yang pertama, kesulitan menemukan varian cupcake yang akan diproduksinya. 2. Mengapa Natali yang ingin memproduksi cupcake? 3. Distribusi cupcake yang masih mengalami kesulitan. 4. Menentukan cara atau teknik untuk memproduksi cupcake yang lebih efisien. Nomor 5. Memilih sasaran konsumen yang akan mengkonsumsi cupcake yang diproduksinya. Berdasarkan pertanyaan tersebut yang di atas tadi, yang termasuk dalam masalah ekonomi modern yang dihadapi Natali ada pada nomor 1, 4, dan 5, yaitu kesulitan menentukan varian cupcake yang akan diproduksi oleh Natali. Jadi Natali akan kebingungan untuk memproduksi cupcake seperti apa. Yang kedua, nomor 4, yaitu menentukan cara atau teknik untuk memproduksi cupcake yang lebih efisien. Dan yang terakhir, nomor 5, memilih sasaran konsumen yang akan mengkonsumsi cupcake yang diproduksinya. Jadi, kemudian lanjut kepada soal SBMPTN 3. Diketahui fungsi permintaan barang X adalah P sama dengan 1,500 Q dan fungsi biaya produksi adalah DC sama dengan Q kuadrat plus 300 Q plus 2000. Tentukanlah besarnya laba maksimum. Di sini ada 4 jawaban. Yang pertama, A. Laba maksimum sama dengan rupiah 100 juta. B. Rugi minimum rupiah 100 juta. C. Laba maksimum rupiah 150 juta. D. Laba maksimum rupiah 160 juta. Dan D. Laba maksimum 360. Jawaban yang tepat ada pada E, yaitu laba maksimum Rp 360. Pertanyaan keempat, berikut ini beberapa perilaku manusia. Yang pertama, Aris bermaksud membeli handphone seluler AP atau bisa disebut HP terbaru yang diinginkannya dengan berbekal uang tabungan sebesar 3 juta. Setelah tiba di toko HP, ternyata harga HP-nya 2.700.000. Nah, nomor 2, Pak Ali membuka usaha bengkel dengan modal Rp 5 juta. Ternyata harganya ada 2 juta dan pendapatnya saat ini adalah 10 juta per bulannya. Nomor 3, Marina memiliki uang sebesar 500 juta yang akan digunakan untuk membeli sepatu baru dan ternyata harga sepatunya adalah 400.000. Bu Suci bermaksud membuat busana pesta
untuk tetangganya dengan biaya termurah. Tetapi karena hasilnya sangat bagus, ia mendapatkan bayaran yang cukup. Nomor 5, Pak Rudi bermaksud membeli hand home theater untuk rumahnya dengan gajinya bulan ini sebesar rupiah 6 juta, dan ternyata harga home theaternya sebesar dengan 6 juta. Nah, perilaku di atas yang bisa mendapatkan premi konsumen adalah yang masuk pada premi konsumen ada pada jawaban 1 dan 3, yakni Aris bermaksud membeli HP terbaru yang diinginkannya dengan berbekal uang sebanyak 3 juta. Namun ternyata harga HP-nya 2.700.000. Dan nomor 3, Marina memiliki uang sebesar 500 juta. Tapi ternyata yang dibelikan sepatu barunya harganya hanya 400. Lanjut ke soal SBMPTN kelima. Pada saat harga barang rupiah 10.000, jumlah barang yang diminta sebanyak 800 unit. Apabila harga naik sebesar 200%, jumlah barang yang diminta turun menjadi 560 unit. Berdasarkan data tersebut, maka sifat permintaan barang tersebut adalah catatan E adalah elastis harga permintaan. A. Elastis sempurna karena E sama dengan 3. B. Inelastis sempurna karena E sama dengan 0. C. Elastis uniter karena E sama dengan 1. Dan yang terakhir D. Elastis karena E sama dengan 1,5. Dan yang terakhir elastis inelastis karena E sama dengan 0,3. Jawaban yang benar adalah E. D. Elastis karena E sama dengan 1,5. Yang dimaksud dengan E adalah elastisitas harga permintaan. Soal SBMPTN ke-6. Saat ini diketahui harga barang X sedang naik. Hal ini menyebabkan produsen menambah jumlah penawaran barang X. Kondisi tersebut diikuti oleh produsen barang Y yang juga menambah jumlah penawaran barang. Pernyataan yang tepat dari ilustrasi di atas adalah A. Barang X dan barang Y merupakan barang substitusi yang saling memengaruhi. B. Barang X merupakan barang normal, sedangkan barang Y adalah barang substitusi. C. Barang X dan Y merupakan barang komplementer yang saling memengaruhi. D. Barang X merupakan barang superior, sedangkan barang Y merupakan barang inferior. Dan yang terakhir E. Barang X merupakan barang mewah, sedangkan barang Y merupakan barang kebutuhan pokok. Jawaban yang tepat di sini ada pada jawaban C, yaitu barang X dan barang Y merupakan barang komplementer yang saling memengaruhi satu sama lain. Soal SBMPTN ke-7. Diketahui fungsi permintaan. Saat ini diketahui harga barang X sedang naik. Nah, hal ini menyebabkan produsen menambah kejumlahan penawaran barang X. Kondisi tersebut diikuti oleh produsen barang Y yang juga menambah. Nah, jumlah penawaran barangnya. Pertanyaan yang tepat dari ilustrasi di atas adalah A. Barang X dan Y merupakan barang substitusi yang saling memengaruhi. B. Barang X merupakan barang normal, sedangkan barang Y merupakan barang substitusi. C. Barang X dan barang Y merupakan barang komplementer yang saling memengaruhi. D. Barang X merupakan barang superior dan barang Y merupakan barang interior. E. Barang X merupakan barang mewah, sedangkan barang Y merupakan barang kebutuhan pokok. Jadi di sini jawaban yang benar ada pada C, yaitu barang X dan Y adalah barang komplementer yang saling memengaruhi. Soal SBMPTN ke-7. Diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 60 min 2Q dan fungsi penawaran PS sama dengan 20 plus 3Q. Terhadap barang tersebut, pemerintahan mengenakan pajak sebesar T sama dengan rupiah 5,00 per unit. Tentukan titik keseimbangan pasar buka kurung P, Q kurung setelah pajak. Jawaban pertama 15,30. Jawaban kedua 16,28. Jawaban ketiga 16,30. Jawaban D 28,16 dan yang terakhir ada 30,16. Jawaban yang tepat ada pada jawaban A, yaitu 15,30. Lanjut ke soal SBMPTN ekonomi ke-8. Berikut adalah ciri pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. A.
terdapat banyak pembeli dan banyak dijual. B. Barang yang dijual bersifat diferensiasi. C. Pasar dikuasai oleh beberapa penjual. D. Kurva permintaan berbentuk horizontal. D. 5. Terdapat kebebasan keluar masuk pasar. Berdasarkan ciri-ciri di atas tersebut, manakah yang termasuk pasar persaingan sempurna? Ada pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 4, dan 5, D. 2, 3, dan 5, dan E. ada 2, 4, dan 5. Jawaban yang dapat ada 1, 4, dan 5 yaitu terdapat banyak pembeli dan banyak dijual. Kurva permintaan berbentuk horizontal dan terdapat kebebasan keluar masuk pasar. Pertanyaan nomor 9. Perekonomian modern dewasa ini memerlukan sistem penyangga ekonomi yang kokoh, yaitu lembaga penjamin simpanan atau bisa disebut dengan LPS. Nah, hal itu tercermin dari salah satu fungsi LPS, yakni menjamin simpanan nasabah. Belajar dari krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998, ditandai dengan likuidasinya 16 bank, mengakibatkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional, diikuti dengan penarikan simpanan besar-besaran pada sistem perbankan atau WASH. Untuk meredam dampak pola salju tersebut, saat itu LPS mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya program peminjaman seluruh simpanan masyarakat yang lebih dikenal dengan A. Ada blanket guarantee, B. ada moral hazard banker, C. ada guarantee independent, D. ada independent banker, D. ada moral guarantee. Di sini jawaban yang tepat ada pada nomor A, yaitu blanket guarantee. Dan memasuki soal yang terakhir. Nah, dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Nah, yang menjadi masalah, terkadang kebutuhan yang ingin kita beli tidak dapat dicukupi dengan uang yang kita miliki. Kalau sudah demikian, mau tidak mau kita harus mengurangi untuk membeli barang yang tidak penting. Jadi kita harus mengutamakan barang yang lebih penting. Namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara, seperti kita meminjam uang dari berbagai sumber dana yang ada. Peru Pegadaian memberikan peluang untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai tagihan barang. Adapun ciri-ciri pegadaian, yang pertama, terdapat barang yang digadaikan. Kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung dari nilai barang yang digadaikan. 3. Barang yang digadai dapat ditebus kembali. 4. Tidak adanya bunga pinjaman. Dan yang terakhir, mengatasi masalah tanpa masalah. Jawaban yang benar adalah pada nomor 1, A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 1, D. 2, 3, dan 1, E. 2, 3, dan 5. Jadi di sini jawabannya tepat ada pada A, yaitu 1, 2, dan 3. 1. Terdapat barang yang digadaikan. Jadi kita harus mempunyai barang untuk bisa meminjam uang terhadap pegadaian. Yang nomor 2, nilai jumlah pinjaman tergantung dari nilai barang yang digadaikan. Kita bakal dikasih pinjaman uang oleh pegadaian dengan jumlah barang kita bisa berapa nilainya. Dan yang terakhir 3, barang yang digadai tadi untuk meminjam uang itu bisa diambil kembali. Cukup sekian presentasi dari saya tentang soal SBMPTN ekonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita budu dan lebyung na balas